Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mohon untuk ketua kelasnya bisa menyiapkan. Silakan. Siap. Nah, pada pertemuan kemarin, ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa materi masih berkaitan dengan lapisan batuan atau litosfer, yang dimana hari ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan ini untuk membahas tentang materi siklus batuan. Tapi sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, ini sebagai acuan kita biar nanti tahu apa sih hal-hal yang perlu kita pelajari. Nah, yang pertama adalah kita dapat menganalisis siklus batuan dan pengaruhnya bagi kehidupan. Jadi kalau misalnya batuan-batuan yang ada di permukaan bumi saat ini, itu sebenarnya dia berpengaruh apa sih kepada kehidupan makhluk hidup sama kehidupan manusia. Nah, di sini Bapak tampilkan gambaran tentang potongan bagian permukaan bumi yang terdiri dari beberapa bagian. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian ini. Gambar apa ini? Rumah. Ya, betul. Lihat pada bagian dinding-dindingnya. Ya, warnanya cukup unik ya. Tidak seperti dinding konvensional, dinding rumah kita, dinding kelas ini. Ternyata dari kita mempelajari batuan ini, kita jadi tahu nih apa manfaat ekonomis ketika kita mengetahui batu itu wujudnya bisa kita rubah-rubah. Mungkin dari bongkahan batu yang besar, kita potong-potong kan, kita rapikan, kemudian kita susun, bisa jadi bentuk-bentuk persegi, kemudian kita jadikan sebagai ornamen rumah. Nanti tugas kalian adalah mencari manfaat yang lain, fungsinya itu untuk apa. Nah, dari gambar yang Bapak tampilkan sebelumnya, maka Bapak punya pertanyaan nih untuk kalian yang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah bagaimana proses terjadinya berbagai jenis batuan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses terbentuknya batuan yang terjadi secara alami selama ini. Yang ketiga, apa pengaruh perubahan wujud batuan dalam siklus batuan? Tadi di awal kalian sudah menyatakan asal batuan yang ada di dalam di litosfer kita sekarang ini, di sekeliling kita saat ini, asalnya dari mana pertama kali? Dari magma. Ya, dari magma. Kemudian nanti akan menciptakan beberapa jenis batuan, ya, seperti pada tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian baru beberapa jenis batuan tersebut dimanfaatkan menjadi rumah. Untuk itu, Bapak akan meminta kalian untuk melihat tayangan video yang akan Bapak tayangkan. Tolong disimak baik-baik ya. Igneous rocks. Inside the Earth's core, there are a lot of molten materials and metals. They melt because of the temperature inside. The melted material puts too much pressure on the Earth's surface. Sometimes the surface breaks, and due to this, the magma comes out. When it comes out, it's called lava. It gets cold gradually and changes into the basalt rock. Oke, ini adalah tayangan video pembelajaran, tapi dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, sekarang saya minta sama kalian untuk menyimak proses terjadinya siklus batuan, tapi ini dengan bahasa Indonesia. Mohon diperhatikan sekali lagi ya. Oke, teman-teman sekalian,
Selamat jumpa kembali di channel Informasi. Lama online ya, silakan coba lagi bahas tentang materi lagi. Kali ini saya akan coba membahas tentang siklus batuan ya, rock cycle. Ya, simak baik-baik. Ini siklus batuan ini adalah sebuah proses penggunaan batuan di permukaan bumi dari mulai magma kemudian keluar permukaan bumi dan kembali lagi ke dalam bumi oleh pengaruh air. Nah, Jadi setelah kalian melihat tayangan video yang sudah Bapak coba tampilkan di depan layar, Bapak ingin kalian membentuk kelompok untuk berdiskusi. Sekarang silahkan kalian buka Microsoft formulirnya, buka link yang sudah Bapak bagikan. Kemudian saya kasih waktu 5 menit aja. Silahkan kalian kerjakan. Kalau dari magma ke batuan beku itu berarti terjadi pendinginan, Pak. Terjadi pendinginan atau cooling. Cooling. Ya. Oke, waktunya habis. Sekarang saya minta siapa di sini yang berani untuk mempresentasikan gambar kerja peserta didik yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Ya, mau menjelaskan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Dita. Memang saya akan menjelaskan tentang lembar kerja yang dikirimin sama Pak Ibu. Di dalam gambar yang pertama ada bagian A. Bagian A itu magma yang berada di dalam bumi. Nah, kemudian dari gambar kita bisa lihat dong ada proses yang pertama. Yang pertama itu adanya proses pendinginan membuat magma membeku menjadi batuan beku. Berdasarkan tempat pembekuannya dibedakan menjadi 3. Ada bagian dalam, ada batuan beku udang, dan batuan beku luar atau leleran. Nah, di yang B pertama itu ada batuan beku dalam yang terbentuk dekat dapur magma. Dan di bagian B2 ada batuan klorok atau gam yang terbentuk di dalam tempat udang. Dan di bagian B3 ada batuan beku luar yang terbentuk di permukaan bumi. Sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok Metamorph atau ingin menambahkan juga boleh, silakan. Ya, silakan. Berdiri deh, biar jelas suaranya. Perkenalkan, saya Anna Maria. Ini bertanya untuk kelompok batuan Metamorph. Di nomor 2 itu kan kita proses dari pelabuhan sampai erupsi. Apalagi sih jenis proses pelabuhan itu? Untuk menjawab pertanyaan Akilat, jadi jenis-jenis pelabuhan itu ada 3. Yang pertama ada pelabuhan organik yang merupakan pelabuhan yang disebabkan oleh makhluk hidup. Yang kedua ada pelabuhan mesin. Yang ketiga ada pelabuhan kimia. Sekian yang dapat saya jawab. Ada pertanyaan lebih lanjutnya? Cukup? Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menyanggah atau ingin menambahkan? Bapak persilakan. Silahkan berdiri. Saat letusan geografi itu akan mengeluarkan batu apung. Nah, batu apung itu termasuk apa? Terima kasih. Ya. Terima kasih buat anak buat pertanyaannya ya. Boleh dijawab. Batu apung itu disebut bumi cita atau dalam bentuk bubuk atau debu adalah batuan vulkanik yang terdiri dari gelas vulkanik bertekstur kasar yang sangat fleksibel dan mengandung kristal. Sekian jawaban. Ini udah pas ya jawaban dan juga pertanyaan yang sudah kalian sampaikan. Jadi pada intinya kita hari ini tuh mempelajari tentang beberapa jenis batuan yang awalnya itu dari magma, yang dimana batu yang dari magma itu kemudian mengalami beberapa proses. Pertama ada batuan beku, kemudian ada batuan apa? Sedimen, kemudian ada batuan metamorf. Dan
kalau kita mau memberikan beberapa contoh dari masing-masing batuan beku ini, untuk batuan beku sendiri, contohnya ada batu obsidian, ada batu basal, dan kemudian ada batu andesit yang biasanya digunakan sebagai pondasi bangunan. Itu batunya yang warna hitam itu loh, yang buat cor-coran. Kemudian ada batuan sedimen, beberapa jenis batuan sedimen. Ada batuan sedimen klasik, kimia, organik, akuatik, glasial, aeolis, marin, teristis, limnis, dan sedimen fluvial. Nah, biasanya batuan sedimen itu dimanfaatkan untuk sebagai dijadikan bahan baku pembuatan pasir, kemudian dijadikan sebagai bahan baku untuk campuran pembuatan semen, kemudian ada untuk perabotan rumah tangga, bisa juga untuk ornamen dinding rumah, nanti ditempel-tempelin ya sebagai hiasan. Bisa juga sebagai, ada namanya batu bara. Batu bara itu adalah salah satu sumber energi yang kita gunakan ya. Karena apa? Karena nanti batu bara ini akan dibakar di industri. Hasil pembakarannya nanti akan diubah menjadi energi. Energinya itu disebut sebagai listrik. Kemudian ada batuan metamorf ya. Beberapa jenis batuan metamorf, ada batuan metamorf kontak, ada batuan metamorf dinamo, ada batuan metamorf pneumatalitis. Manfaat untuk batuan metamorf ini bisa untuk hiasan meja, bisa juga sebagai bahan baku pembuatan kaca, bisa untuk campuran semen. Kemudian ada batuan marmer sebagai bahan pembuatan dinding dan juga lantai. Sama beberapa jenis batuan metamorf seperti intan itu untuk perhiasan ya, yang biasanya ditaruh di cincin atau di liontin kalung. Kita bahas tadi itu disebut sebagai siklus batuan. Sampai sini paham? Ya. Oke, kalau kalian sudah paham ya, kita sudah membuat simpulan juga, ada siklus batuan menghasilkan batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Sekarang saya minta sama kalian untuk mengerjakan soal evaluasi yang linknya sudah Bapak share ke kalian. Silahkan dibuka linknya yang kedua ya. Tetap menggunakan Microsoft Teams atau Microsoft Formulir ya. Itu tinggal kalian klik saja, nanti sudah masuk ke akun kalian masing-masing. Waktu habis, silahkan kalian submit. Oke, sudah submit semuanya? Oke. Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah aktif berpartisipasi. Jadi kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa berlangsung sangat baik dan mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini bisa diterima dengan baik. Kemudian saya sampaikan juga terima kasih kepada kelompok yang sudah bersedia untuk presentasi. Mudah-mudahan nanti kelompok lain bisa lebih aktif lagi ya. Ya. Nah, setelah ini saya ingin menyampaikan di pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang tenaga pengubah bentuk muka bumi. Jadi muka bumi kita sekarang ini ada gunung, ada daerah dataran rendah, ada daerah dataran tinggi, ada daerah lembah. Nah, itu proses terbentuknya itu seperti apa? Gimana kalau misalnya proses menjawab itu menggunakan Microsoft Formulir? Enak nggak? Enak. Enak nulis atau pakai formulir? Formulir. Oke. Nanti di pertemuan selanjutnya kita pakai formulir lagi ya. Ya. Oke, mungkin itu aja dari Pak Beni. Kalau Bapak ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Bapak tutup, akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sampai jumpa kembali.